Tugas Administrasi Sistem Jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Anggraeni. Saya ketua kelompok dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi monitoring server dan proxy server. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama. Perkenalkan, nama saya Indri Fajar Maulani. Perkenalkan, nama saya Asef Farijal. Saya Depta. Saya akan menjelaskan tentang server monitoring. Seperti namanya, server monitoring adalah alat untuk memantau seluruh kinerja yang sedang berlangsung pada suatu server. Server monitoring dapat membantu Anda dalam memahami penggunaan sumber daya sistem, seperti CPU, penggunaan memori, input dan output, network, penggunaan disk, dan lain sebagainya. Tantangan dalam server monitoring dibagi menjadi 3 bagian. Yang kesatu adalah jumlah sumber daya pada server yang terbatas. Yang kedua adalah setiap server memiliki sistem operasinya tersendiri, sehingga monitoringnya pun juga berbeda. Yang ketiga, server monitoring membutuhkan pengetahuan yang cukup dalam tentang server yang kita miliki, sehingga dapat memastikan bahwa sistem telah berfungsi stabil dan efisien. Apa saja keuntungan yang kita dapat dari server monitoring? 1. Mendapatkan informasi penuh terdapat kesehatan dan format jaringan-jaringan Anda. 2. Mengotomasikan berbagai ragam pemeriksa terdapat jaringan-jaringan Anda. 3. Mengetahui apa yang sedang terjadi pada jaringan Anda. 4. Kita dapat mengetahui kapan kita harus menambah kepastian server seiring dengan tubuh perusahaan dan kebutuhan fasilitas server 8. 5. Anda dapat menghemat DNS IT menggunakan server monitoring, tidak menerima pematuhan tangan manusia secara terus-menerus. Proxy server. Proxy server bekerja dengan menjembatani komputer ke internet. Program internet seperti browser, download manager, dan lain-lain berhubungan dengan proxy server. Dan proxy server tersebut yang akan berkomunikasi dengan server lain di internet. Proxy server Pladen Proxy adalah sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari internet atau intranet. Pada umumnya, proxy server digunakan untuk mengamankan jaringan komputer pribadi terhubung dengan jaringan publik. Jadi, dari proxy server tersebut maka biasanya server diletakkan di antara aplikasi server dengan aplikasi klien, di mana aplikasi klien berupa web browser, klien FTP, dan lainnya, sedangkan aplikasi server berupa server FTP dan web server. Ya, segitu penjelasan dari saya tentang proxy server. Fungsi proxy server. Fungsi connection sharing, fungsi filtering, fungsi caching. Manfaat proxy server: menghemat bandwidth, meningkatkan kinerja internet, memblokir situs tertentu, keamanan jaringan komputer, akses internet lebih cepat. Jenis-jenis proxy server: anonymous proxy atau proxy anonim, high anonymity proxy, transparent proxy atau proxy transparan, reverse proxy, penggunaan web proxy. Menyembunyikan alamat IP komputer, mengakses situs yang diblokir oleh ISP, memblokir akses ke situs sensitif atau berbahaya, menyaring cookies yang tidak diinginkan, meningkatkan keamanan dan privasi pengguna internet. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Maaf apabila ada kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.